Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Qala Allah ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang kami hormati adik-adik mahasiswa-mahasiswi, pada kesempatan kali ini, pada pertemuan yang ketiga, kita akan membahas tema 2 yang nanti kita akan membahas tentang cabang-cabang filsafat. Kemudian kita membahas metode filsafat, serta kita nanti juga akan membahas hubungan filsafat dan ilmu pengetahuan atau sains dan agama. Baik, saya kira adik-adik mahasiswa sudah membaca buku yang telah diresum oleh kelompok 2. Oleh karena itu, harapan dengan membaca resum tadi, kita dari berbekal bacaan tadi, kita bisa membahas sebagian kecil dari buku tersebut. Kita bahas dalam tema yang kedua ini, dan nantinya didukung oleh presentasi video dari mahasiswa dan PPT dari kelompok 2. Nantinya bisa menambah pemahaman kita tentang filsafat ini, yang dalam hal ini kita fokus membahas tentang cabang, metode, dan serta hubungan filsafat, sains, dan agama. Baik, selanjutnya pertama kita membahas cabang-cabang filsafat menurut para filosof. Saya ungkapkan pertama pendapat dari Aristoteles. Aristoteles hidup 384 Masehi sebelum Masehi sampai 322 Masehi. Menurut beliau, karena waktu di zamannya pengetahuan belum banyak berkembang, beliaulah termasuk tokoh yang banyak merumuskan berbagai macam bidang ilmu pengetahuan. Maka filsafat di zamannya menurut beliau terbagi menjadi 4 bidang. Yang pertama bidang logika, kemudian filsafat teoritis yang di dalamnya membahas tentang fisika, yang kedua membahas tentang matematika, dan yang ketiga adalah metafisika. Metafisika sendiri berasal dari bahasa Yunani, meta dan fisika. Meta berarti sesudah atau dibalik, sebalik atau dibalik. Fisika berarti yang nyata, berarti dibalik yang nyata. Kemudian filsafat yang kedua adalah filsafat praktis, ya. Filsafat praktis, di dalamnya ada ekonomi, ada etika, dan yang keempat adalah filsafat poetika atau kesenian. Nah, selanjutnya menurut filosof Plato ini dikenal sebagai guru daripada Aristoteles. Menurut beliau lebih simpel saja bahwa filsafat ini membahas dialektika, fisika, dan etika. Sedangkan para ahli mengemukakan lebih banyak lagi cabang-cabang filsafat yang dikemukakan oleh The Lianji, ada 7, yakni filsafat nanti akan membahas tentang metafisika atau filsafat tentang hal-hal yang ada, kemudian membahas tentang epistemologi, teori pengetahuan, metodologi, teori tentang metode, dan logika, teori tentang penyimpulan. Yang kelima adalah estetika, filsafat tentang keindahan. Yang keenam etika, filsafat tentang pertimbangan moral. Dan yang ketujuh adalah sejarah filsafat. Berbeda dengan De Vos, beliau lebih
banyak lagi membagi cabang-cabang filsafat ke 9 pokok. A. Tentang metafisika. B. Logika. C. Ajaran tentang ilmu pengetahuan. D. Filsafat alam. E. Filsafat kebudayaan. F. Filsafat sejarah. G. Etika. H. Estetika. Dan I adalah antropologi. Selanjutnya tentang cabang pokok. Cabang pokok filsafat ini dirangkum dan dirumuskan oleh para ahli, diantaranya adalah Ahmad Tafsir, Profesor Ahmad Tafsir, dan juga tim dosen dari UIN Surabaya. Di dalam bukunya menyatakan bahwa cabang pokoknya atau cabang besar dari filsafat itu pada intinya ada 3, yaitu yang pertama adalah ontologi atau bisa dikenal dengan metafisika. Maka ontologi ini ada yang mengatakan teori tentang hakikat. Teori tentang hakikat. Maka sebenarnya ontologi dan metafisika ini pembahasan yang berbeda. Kalau ontologi ini adalah membahas segala sesuatu yang hakikat, segala sesuatu yang bisa ditangkap atau diakses oleh panca indera. Sedangkan metafisika ini membahas segala sesuatu, hakikat segala sesuatu yang tidak bisa diakses oleh panca indera. Tapi yang jelas kedua-duanya adalah teori tentang hakikat. Maka di dalam teori tersebut ada 3 pokok pembahasan, antara lain yaitu teodisi atau teologi, yaitu pengetahuan yang membahas tentang hakikat Tuhan. Teodisi maupun teologi ini suatu hal yang berbeda. Kalau teodisi adalah membahas hakikat Tuhan berdasarkan akal pikiran manusia, sedangkan teologi membahas hakikat Tuhan tapi berdasarkan wahyu dan keimanan. Nah, itulah. Tapi dua-duanya sama-sama membahas tentang hakikat ketuhanan. Kemudian antropologi. Antropologi ini ada 2, ada antropologi filsafat dan ada antropologi sains. Tapi yang di sini kita bahas adalah antropologi filsafat, yakni teori atau cabang ilmu pengetahuan yang membahas tentang hakikat manusia. Sedangkan kosmologi adalah cabang ilmu pengetahuan yang membahas tentang hakikat alam. Maka ketiga-tiganya ini dianggap membahas tentang hakikat. Maka dia bagian daripada ontologi dan atau metafisika. Kemudian cabang pokok yang kedua adalah epistemologi. Bisa dikatakan teori tentang ilmu pengetahuan. Maka di dalamnya banyak membahas tentang asal mula pengetahuan. Kita mendapatkan pengetahuan itu dari mana? Apa dari akal, pikiran, atau dari pengalaman? Maka nanti perdebatan mengenai ilmu pengetahuan nanti muncul bermacam-macam aliran yang akan kita bahas pada tema berikutnya nanti. Kemudian nanti bagaimana terjadinya pengetahuan, dan yang keempat kita nanti juga akan membahas sumber pengetahuan, dan yang keempat adalah membahas tentang teori kebenaran. Kebenaran ilmiah itu seperti apa? Nanti bermacam-macam kebenaran kita jelaskan dalam PDF yang saya sampaikan nanti. Kemudian cabang yang terakhir adalah aksiologi. Aksiologi ini membahas tentang teori tentang nilai atau kegunaan. Maka ilmu pengetahuan nanti secara kegunaannya, manfaatnya ada 2 nilai, ada nilai etika dan ada nilai estetika. Maka etika ini adalah teori tentang moralitas, sedangkan estetika teori tentang keindahan. Kesemuanya terangkum dalam cabang aksiologi. Selanjutnya, apa sih atau hubungan apa antara sains, filsafat dan agama? Saya rangkum dalam beberapa tabel. Yang pertama telah kita ketahui bersama bahwa kita sadari dalam diri manusia itu
memiliki potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang Islam telah banyak membaca dalam kitab suci Al-Qur'an kalimat yang menyebutkan ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal, afala ya'lamun, apakah kalian tidak mengetahui, afala yatafakkarun, apakah kalian tidak berpikir, afala yasma'un, apakah kalian tidak mendengar, afala yubsirun, apakah kalian tidak melihat, afala yatakallamun, dan banyak kalimat-kalimat dalam Al-Quran yang intinya bahwa Allah sudah memerintahkan pada manusia ini untuk memfungsikan akal pikiran kita untuk mendapatkan pengetahuan. Dengan mengoptimalkan akal pikir manusia, manusia bisa mendapatkan pengetahuan dan juga mengoptimalkan panca indera. Oleh karena itu saya menyimpulkan ada potensi daya pada manusia yang diberikan oleh Allah pada kita. Yang pertama, di antara daya yang banyak itu saya rumuskan ada beberapa 3 poin yang penting sekali. Yang pertama adalah potensi akal pikir. Manusia diberi kemampuan akal pikir yang tidak diberikan pada makhluk yang lainnya. Oleh karena itu bisa dianggap manusia ini makhluk yang istimewa, karena begitu kemampuan yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk Allah yang lainnya, binatang, tumbuhan, jin, setan maupun malaikat tidak diberi kemampuan akal pikir. Yang kedua adalah kemampuan ada rasa memiliki rasa ingin tahu. Nah, maka rasa ingin tahulah manusia itu mempunyai dorongan untuk menuntut ilmu. Yang ketiga adalah keyakinan. Dalam diri manusia itu kalau tidak memiliki keyakinan akan menjadi hampa dunia ini. Maka keyakinan ini merupakan kemampuan yang tidak ada pada makhluk-makhluk yang lain. Hanya pada manusia. Yang punya agama hanya manusia. Oleh karena itu produk dari akal fikir, pada tabel nomor 2 ini, produk dari akal fikir yaitu filsafat. Dan sedangkan rasa ingin tahu tadi menghasilkan ilmu. Dan keyakinan manusia menghasilkan apa? Menghasilkan agama. Kemudian sumbernya, kalau akal fikir jelas akal murni. Sedangkan ilmu tadi ada yang mengatakan berasal dari akal dan pengalaman panca indera atau dua-duanya. Kalau kelompok rasionalis, maka ilmu pengetahuan hanya bisa didapatkan dari akal saja. Sedangkan pengalaman tidak terlalu dioptimalkan, tidak terlalu. Sedangkan kelompok empirisme menganggap bahwa akal tidak banyak berfungsi untuk mendapatkan pengetahuan manusia, tapi justru pengalaman. Nah, dari sinilah nanti ada perdebatan antara dua aliran filsafat. Yang ketiga adalah wahyu. Maka agama itu sumbernya jelas adalah wahyu atau kitab suci, ataupun juga kalau dalam Islam yaitu Al-Quran dan hadis. Kemudian asalnya, kalau akal pikiran mempunyai produk pemikiran, kalau ilmu tadi berdasarkan kreativitas manusia, sedangkan keyakinan atau agama ataupun wahyu merupakan pemberian dari Tuhan. Sedangkan sifat-sifat dari ketiganya antara filsafat, ilmu, dan agama tadi, kalau filsafat ini lebih luas cakupannya tapi mendalam, bersifat umum. Kalau ilmu terkotak-kotak khusus, ilmu tentang makhluk hidup khusus dipelajari dalam biologi. Ilmu yang membahas tentang ekonomi, tentang kebutuhan manusia. Ilmu tentang tata aturan dipelajari dalam ilmu hukum. Ilmu tentang kesehatan dipelajari dalam bidang kedokteran. Kemudian dan ilmu-ilmu lain khusus. Kemudian sedangkan agama ini sifatnya religius.
Kemudian pembahasannya, kalau filsafat banyak berbicara tentang hakikat dan sebab akibat, sedangkan ilmu tidak membahas hakikat, langsung pada prakteknya aja. Sedangkan agama lebih banyak membahas tentang iman, Islam, dan ihsan. Kalau iman berarti tentang keyakinan, kalau Islam kita bagaimana tata cara kita beribadah, sedangkan ihsan mengatur pada kita tentang bagaimana berperilaku pada Allah dan pada manusia. Kemudian ukuran kebenaran dalam filsafat adalah logis. Yang ilmu adalah logis dan empiris, yang masuk akal dan yang terbukti melalui panca indera. Sedangkan ukuran kebenaran pada agama tidak bisa diukur dengan logis dan empiris, tapi hanya diukur dengan kekuatan iman dan takwa. Oleh karena itu, apa bisa ditarik, dicampur adukkan, Pak? Ya, tentu saja tidak mungkin. Kebenaran agama harus diukur dengan logis dan empiris, ya tidak mungkin. Misalkan apakah surga itu ada, Pak, atau tidak ada? Secara akal bagaimana? Kalau akal mungkin ada yang percaya, ada yang tidak, maka ukurannya hanya percaya, iman, dan takwa itu kalau agama. Karena ranahnya berbeda, maka ukurannya juga berbeda. Selanjutnya cara dalam filsafat banyak berpikir mendalam atau yang disebut dengan kontemplasi, sedangkan ilmu banyak dilakukan riset, observasi, eksperimentasi, dan komparasi. Sedangkan agama lebih banyak cara-cara dengan bertakwa. Kemudian ranah filsafat banyak berbicara tentang teoritis, dan ilmu banyak pada pragmatis, pada prakteknya, pada penggunaannya, manfaatnya. Ilmu, semua bidang ilmu tentu ada kegunaannya, ada tujuannya, ada manfaatnya. Ini yang disebut dengan pragmatis. Sedangkan agama lebih banyak pada ranah dogmatis atau ajaran-ajaran yang harus kita ikuti. Kemudian metodenya, kalau filsafat lebih banyak menggunakan metode rasional, sedangkan ilmu lebih banyak empiris, bukti-bukti yang bisa diakses oleh panca indera, sedangkan agama lebih banyak intuitif atau bisa dikatakan dengan hati nurani, suara hati atau insting. Nah, ini yang disebut dengan intuitif. Kemudian bidang konseptual, kalau yang ilmiah adalah aktual, kalau agama banyak bidang ritual. Dasar dalam filsafat yaitu nalar atau logika, sedangkan ilmu pengetahuan harus berdasarkan fakta dan data. Sedangkan agama sudah jelas, dasarnya adalah kitab suci atau wahyu dan ajaran nabi. Baik, saya kira Anda bisa baca selengkapnya tentang di apa yang ada tabel, tapi yang perlu kita tahu adalah persamaan antara filsafat dan ilmu dan agama. Kalau objek materialnya sama, baik ilmu, filsafat, dan agama, ketiga-tiganya ini banyak membahas tentang ketiga objek ini. Baik agama juga membahas tentang Tuhan, membahas tentang alam, bagaimana melestarikan alam, bagaimana juga hubungan manusia dengan manusia, hukum-hukum tata tertib manusia. Nah, ini semua ilmu membahas tiga objek ini. Baik filsafat pun juga membahas tiga objek ini, ilmu pengetahuan pun juga membahas tiga-tiganya ini, yang seperti yang disebutkan tadi di atas. Kemudian tujuannya pada ketiga-tiganya mempunyai tujuan yang sama, yaitu ketiganya mencari kebenaran. Harapannya adalah untuk mendapatkan kebahagiaannya. Sedangkan ketiga-tiganya semua dibutuhkan oleh manusia, baik filsafat, ilmu, dan agama. Oleh karena itu, ketiga-tiganya adalah saling membutuhkan dan melengkapi. Kemudian sumbernya, asalnya ketiga-tiganya baik agama, ilmu, dan filsafat semuanya adalah asalnya berasal dari Tuhan. Orang beragama kalau tidak Tuhan juga
Dengan kata lain, semuanya, ketiga-tiganya ini pemberian dari Tuhan. Yang keenam, ketiganya membutuhkan akal sehat. Jadi orang berfilsafat butuh akal sehat, untuk mendapatkan ilmu pengetahuan juga butuh akal sehat, dan orang yang beragama pun harus memiliki akal sehat. Baik, saya kira cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.